apapun harus diikutin, apapun harus kayak lagi trending apa kita harus ikutin. Makanan yang lagi trending aja kita harus ikutin gak sih? Benar. Kuis lumer. Kuis lumer. Kalau gue search tuh ada tuh. Ada dong. Keluar ya? Mungkin gua kali ya yang bikin. Amin. Emang apa-apa emang instan benar. Betul. Cuman mungkin itu menurut kepribadian masing-masing aja. Oh, Betul. gue ngerasa gue lembek, gue rasa ini. Iya. Welcome to IMS Podcast, di mana kita bakal bahas soal work culture, surveillance system, masa depan, dan AI. Pada episode pertama kali ini, kita akan ngebahas soal work culture dan juga populasi Gen Z yang sekarang udah masuk dunia kerja nih. Nah, untuk episode kali ini, gue udah datengin salah satu Gen Z di kantor IMS sebagai perwakilan ya. Semoga bisa mewakili ya. Bagaimana? Sangat mewakili. Karena Wakili, saya oke. adalah Di sini Gen sudah ada Z. Ibu Sherly. Yeay. Mbak ya atau Ibu? Mbak. Mbak. Kak. Iya, Kak. Oke, boleh perkenalan Oke. dulu ke kamera, silakan. Hai, nama aku Sherly dari marketing IMS. Aku ini adalah generasi Gen Z. Wow. Tapi lebih banyak juga sih orang-orang IMS di sini ya. Banyak Yang ya, generasi yang- Gen Z. Gen Z kayak juga aku. ya, banyak ya. Iya. Gen Z tuh kalau bisa dibilang, kalau setahu gue ya itu lahir tahun 2000-an sih, bener nggak? Benar. 2000 Makanya ke kan atas ya. di kantor banyak juga yang lahirnya 2000, 2001. Iya benar, betul. Oke, dari data yang gue dapet nih di dataindonesia.id, nah per tahun 2020 BPS atau Badan Pusat Statistik tuh bikin survei, Ser. Apa tuh survei? Nah, dia menghasilkan angka populasi Gen Z di Indonesia sebesar 27,94%. Gila ya, Gede ya? gede banget, itu lebih dari seperempat loh. Ya kan, atau Berarti sekitar hampir 50% atau Iya. lebih dari 50%? hampir enggak setengahnya gitu. Jadi makanya 74 juta jiwa. Gitu, itu adalah Gen Z dan sekarang sudah memasuki masa kerja semua ya teman-teman. Makanya luar biasa sekali. Sebagai Gen Z gimana perasaannya, Sherly? Perasaan gue sebagai Gen Z ya apa-apa serba canggih, apalagi sekarang yang dibutuhin sama anak-anak zaman sekarang kayak apa-apa harus simple. Simple. Terus apa-apa harus teknologi banget, on the trend parah ya nggak sih? Benar. Pokoknya update tren itu wajib Benar, ya buat parah. anak-anak Gen Z ya. Apapun harus diikutin, apapun harus kayak lagi trending apa kita harus ikutin. Makanan yang lagi trending Lagi aja kita trending harus juga ikutin tahu. gak sih? Benar. Itu memang salah satu yang lu kerasa banget ya. Benar. Sebagai pokoknya di lingkungan lu kayak gitu ya. Betul. Di lingkungan lu kayak gitu. Apalagi yang mau ditanya ini sama Mas Reza tentang Gen Z. Siap, oke. Nextnya mungkin soal style kerja sih. Nah, menurut lu sendiri style Gen Z itu style kerjanya kayak gimana? Karena dari berita yang beredar nih ya kan, kalau style kerjanya Gen Z itu tuh senengnya itu yang remote working, Benar. work from anywhere. Itu lu bisa validasiin atau lu punya pendapat sendiri gimana, Sir? Style menurut gue, style kerja gue juga kayak gitu kok, kayak work from anywhere, bisa kerja di coffee shop Iya, benar. dengan tenang, pakai lagu favorit lo, pakai headset. Orang-orang di mana-mana kayak gitu gak sih kerja? Iya, benar. Karena lebih enjoy. Terus ada meeting mendadak bisa pakai Gmeet sekarang. Oh, Google Meet ya. Iya, udah nggak laku ya offline meeting ya. Iya, bener ya. Mendadak apapun Online lah gitu. Iya, pokoknya online. Nah, tapi ya sih gue setuju banget sama hal itu karena juga kemarin kita terpapar COVID juga ya. betul. Selama 3 tahun ke belakang ya kan. Jadi remote working ataupun yang bersifat online itu jadi makin kenceng sekarang, teman-teman. Digitalisasi itu makin kenceng ya. Digitalisasi. Betul. Apalagi Gen Z itu makin aware juga kan sama yang apa namanya digital semuanya jadi serba cepet kayak gitu. Lebih praktis. Jadi Betul. memang remote working dan juga praktis itu mungkin kata kunci dari work style-nya Gen Z ya. Gen Z. Ya kan, remote working dan praktis teman-teman, luar biasa. Mungkin itu yang salah satu yang bisa di-highlight ya. Nah, kalau misalnya udah bahas soal pekerjaan, pastinya kita bahas untuk hidup dong. Kita kerja tuh Benar. untuk hidup ya nggak sih? Bukan hidup untuk kerja. Oke. Oke, jadi kalau Sangat mendalami ya Mas Razak ini ya. tipis-tipis. Nah, Betul. tapi menurut Sherly sendiri untuk prioritas hidup Gen Z tuh apa sih? Mungkin nggak perlu mewakili semua Gen Z ya. Mungkin dari lo aja deh prioritas hidup tuh apa sih? Prioritas hidup gue ya harus work life balance gak sih? Waduh. Jadi kayak Iya, gak, bener-bener. gak harus kerja mulu. Ya pertama kerja tetap. Ya. Kedua lo harus cari pengalaman gak sih? Pengalaman, Lo setuju gue. lo harus explore pengalaman apapun yang lo belum pernah. Terus lebih penting me time gak sih? Itu work life balance. Jadi Work kalau life nggak ada balance. me time pastinya lo frustasi lah. Frustasi, bener ya.
lebih segar, lu ada refresh otak lu atau pikiran lu, karena me time itu cukup penting buat warga-warga Gen Z. Warga-warga Gen Z, setuju gue. Karena sekarang apa-apa pusing ya kerja. Iya benar-benar. Tapi emang ramai banget loh itu Gen Z bahas soal itu, soal work life balance dan lain-lain ya kan. Dan mereka tuh bahkan ada yang bilang kebanyakan life and balance-nya gitu. Worknya sedikit gitu Worknya ya. sedikit, life-nya lebih banyak. Lebih banyak gitu ya. Nah, tapi pendapat lo sendiri nih soal tadi prioritas hidup ya kan, work life balance dan lain-lain. Menurut lo yang lebih penting itu ada me time tadi? Me time. Ya kan? Explore karir juga ya berarti ya. Sama experience. Explore, experience dan me time. Gila, keren. Nah tapi gue mau nambahin dikit nih soal milenial kan, karena kalau gue mengklaim diri gue milenial sebenarnya. Tapi gue nggak tahu nih sebenarnya milenial tuh mulai dari tahun berapa sih gitu. Milenial itu tahu nggak sih yang pas lagi boomingnya internet? Kurang itu ajar tuh ya. bener-bener orang-orang milenial. Milenial ya, pokoknya katanya sih kalau gue lihat dari Google ya. Nah milenial tuh dia start dari 90-an sampai 96 kalau salah. 80 akhir sampai 96. Yang gue tahu ya. Iya, setahu gue juga dia pas boomingnya internet dari handphone yang jadul itu ya, iya. Ke era yang baru ada internet smartphone, gitu. Ya kan? Iya betul. Nah, kalau soal work style sendiri, gue mau nambahin dikit nih dari milenial sebenarnya lebih adaptif menurut gue. Kenapa? Karena kalau dari milenial sendiri itu dia lebih menyesuaikan sama environment-nya. Contohnya misalnya dia kerja di perusahaan yang fast pace gitu, atau bilangnya fast pace itu cepet ya, apa-apa tuh mesti deadline, itu dia bisa adaptif. Dan juga mungkin bisa yang pace-nya lambat juga bisa. Jadi itu sih yang gue pahamin setelah gue banyak ngobrol sama teman-teman yang seumuran. Kayak gitu sih kalau dari milenial. Nah tapi lanjut lagi nih Sher, misalnya nih sekarang ya, karena kita lagi bahas dunia kerja, kita balik ke dunia kerja. Abis prioritas hidup kita pasti bahas tentang work culture ya masih ya. Nah kalau Gen Z tuh sebenarnya paling nggak suka tuh apa sih? Paling red flag nih bahasa anak Gen Z banget. Benar. Gen Z itu paling gak suka dibatasin gak sih? Apa-apa serba dibatasin. Kayak lu ngejalanin passion lu ngejalanin apa yang pengalaman baru, tapi dibatasin gak seru kan ya? Pasti gak enjoy. Itu sih yang menurut gue yang kayak apa-apa gak usah dibatasin, kita tuh butuh kebebasan ya gak sih? Bebas, bener ya? Oke, itu kata kunci mungkin buat teman-teman di sini ya. Apakah bener, boleh atau enggak, tulis di kolom komentar ya kan. Bener gak sih kalau Gen Z itu work style-nya itu paling gak suka dibatasin? Nah siapa tahu ada yang relate ya kan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Nah tapi kita tadi udah bahas kalau misalnya Gen Z itu paling gak suka dibatasin ya kan. Nah buat yang relate boleh tulis di kolom komentar. Tapi kita bahas yang sebaliknya nih sekarang saya. Paling suka kalau di-treat apa sih sebagai Gen Z? Oke, sebagai Gen Z yang green flag kayak ini ya. Green flag nih apa nih? Paling suka di-treat kalau kita dikasih reward ya, pencapaian dari kantor atau dari siapapun. Sekalian kode kayaknya. Iya benar. Pencapaiannya reward semacam lu cuma dikasih tiket konser idola lu aja, lu pasti seneng dong. Bener. Terus atau enggak lu tiket staycation bareng teman kerja lu. Iya, itu lebih seneng gitu ya. Itu lebih enjoy, lu ngerasa gue di-treat baik sama kantor gue. Oke, dihargain dengan reward ya. Iya betul. Oke, pencapaian gue dihargain dengan bentuk apa gitu. Apa. Gak harus barang ya. Benar. Experience oke juga yang sih. Yang gue tangkap ya, kalau misalnya reward untuk Gen Z tuh lebih ke experience, benar gak sih? Kita dulu bahas tiket konser ataupun staycation bareng teman. Berarti Gen Z tuh kata kuncinya lebih sering lebih seneng akan diberikan experience. Betul. Wah, setuju teman-teman. Nah, buat teman-teman balik lagi yang setuju ya. Ini seru banget soalnya. Kakaknya kalian boleh tulis di kolom komentar setuju apa enggak tentang yang dibilang sama Shirley tadi soal Gen Z ya kan? Karena aku green flag guys. bohong guys. Pengen green flag gitu. Kode aja itu. Oke, ini karena masih work culture juga ya Sher ya. Jadi kita masih bahas tentang apa yang di-treat suka dan yang gak suka. Dan kemudian kita masih bahas lagi nih, nextnya adalah tujuan hidup lu tuh. Waduh, tujuan hidup ya. Tujuan hidup, tapi ini nggak harus semua Gen Z ya teman-teman ya. Ini pasti beda-beda. Jadi kalau misalnya sebagai Shirley sendiri deh. Ya tujuan kan? hidup gue ya, bukan gue. ala Gen Z atau ala milenial nih. Boleh. Menurut gue tujuan hidup gue nggak cuma nyari uang ya pastinya. Mulia sekali. Tetap nyari uang, tapi gue bakal nyari explore lagi lebih mendalam. Apa sih passion gue? Asik. Apa
bisa aja gue suka bakingnya nggak sih? Baking bener. Sekarang lagi zaman gak sih Apa tuh? suka-suka masak, Oke. sampai orang ada les baking gitu. Laku tuh ya. Bener. Makanya gue tuh lagi memperdalam apa sih passion gue selain kerja, Iya. selain kerja di marketing. Oke. Abis itu lebih menurut gue itu ngerasa gue tuh worth it gitu. Gue tuh tahu passion gue ini, tujuan gue ini. Iya. Jadi gak cuman gue dapat uang gak cuman dari kantor, bisa Betul. bikin usaha sendiri, ya gak sih? Oh, benar-benar. Sekarang kan apa-apa serba marketplace, Iya. terus serba benar. pakai apa sih ya? Online Iya, jualan, bener, online TikTok shop. Iya, online shop. Nah itu tuh gue mau coba tuh Side hustle. passion di sana. Iya betul. Side hustle ya. Wah. Oke, teman-teman. Tadi ada disebut soal side hustle berarti ya. Tapi Betul. lo kepikiran side hustle adalah baking ya, Sherry? Iya, masak-masak gak sih? Masak-masak ya? Enak Masak-masak. ya di rumah santai gitu ya. Iya, Udah mulai apalagi dijalanin gak sih sekarang? Di weekend gitu? lagi nyoba-nyoba sih. Iya? Lagi nyoba-nyoba. Asik. Boleh dong nanti bawa ke kantor gue beli. Aduh. Masakannya sih takut ya. Kenapa? Takut rasanya gitu. Gak apa-apa dong, namanya juga. Cuman pengen tahu aja gimana sih kerja di online shop tuh gimana, enak Oh, maksudnya atau enggak. bikin side hustle. Bener. Side hustle Jadi masak-masak. bener. Apa sih yang lu bake tuh kayak maksudnya kue kering atau kue basah atau bolu atau apa? Gue suka personally gue Cookies gitu gak sih? kue Cookies, kering ya berarti iya ya? bener. Kue kering ya? Cookies tuh lagi zaman gak sih, kayak yang isinya lumer-lumer, tahu gak sih yang kayak gitu? Nggak tahu gue, maksudnya kayak Wah. gimana tuh? Lumer. Cookies. Cookies, ah? Cookies yang di dalamnya tuh kayak ada lumeran coklatnya. Itu tuh lagi zaman banget. Coba deh. Lu kan punya pacar nih ya pastinya ya. Aduh. Lu shout out gue nih sih. Pastinya cewek lu bakal tahu tuh Apa tuh? cookies yang isinya lumer-lumer itu lagi viral banget. Lagi viral banget Parah. ya. Tapi cewek gue Gen Z juga Iya sih. sih. Pasti bakal tahu 2001 dia lagi. Iya. Oh, apa cookies lumer? cookies lumer. Kalau gue search tuh ada tuh. Ada dong. Keluar ya? Mungkin gua kali ya yang bikin. Amin. Namanya udah ada belum? Mungkin boleh di shout out juga. Belum ada. Belum ada. Nanti Masih ya. tahap R&D masih. Iya, ya? benar. Benar. Boleh nanti kapan-kapan boleh dibawa ke IMS mungkin ya, Sher ya. Dicobain semua, ya kan? Coba nih kue hasil Sherly bikin di weekend gitu. Hasil kegabutan. Iya, benar. Cookies lumer. Menarik loh itu. Boleh banget tuh dibikin brandingnya itu. Apalagi anak marketing kan? Ih, mantep. Oke, side hustle merupakan tujuan hidup, salah satu tujuan hidup ya. Jadi nggak cuma cari duit, berarti cari meaningful juga. Anak-anak Gen Z setuju nggak nih ya? Cari meaningful dalam kehidupan kalian ya. Nggak cuma nyari duit doang, kerja Nggak dan cuma. lain-lain, tapi cari side hustle dan Cari. juga passion ya. Seru banget. Buat yang setuju, balik lagi, boleh tulis di kolom komentar. Nah, makanya tadi kita udah bahas teman-teman ya, nggak cuma nyari duit dan juga kita harus nyari side hustle kalau kata si Sherly ya kan. Betul. Kalau gue sih setuju, kenapa? Karena harus nyari meaningful of life juga. Jadi kita kerjain tuh nggak cuma nyari duit, tapi ada meaningnya nggak sih sama kehidupan gue gitu. Nah, tapi untuk perusahaan sendiri nih Sher, seberapa penting sih Gen Z untuk IMS ataupun Integra Mitra Solusi? Menurut gue penting banget ya, karena kita tuh tumbuh ide-ide kreatif ya karena dari teknologi gak sih? Asik, bener. Kalau menurut lo gimana? Nah, ya asik sih menurut gua. Gua dari segi milenial kali ya. Kalau milenial sendiri sih itu menurut gua pentingnya kenapa? Karena kita tuh lebih update, Betul. ya kan? Lebih update dengan teknologi. Dan gue setujunya tadi kalau bilang kita tuh bakal lebih cepat adaptif sama data yang dibutuhin. Data tuh pasti, sorry, perusahaan tuh pasti butuh data. Gimana kita bisa maju ke depan untuk analisis dan lain-lain. Nah, itulah gunanya di mana Gen Z ini lebih melek loh sama teknologi, ya kan? Nah, kalau menurut lo Gen Z itu juga penting yang tadi ya, ngingetin nggak cuma kerja tapi work life balance Work-life ya. balance, benar. Jadi penting juga menurut lo ya. Makanya teman-teman sebagai gue di sini perwakilan gue di sini perwakilan milenial ya kan, dan si Sherly ini perwakilan Gen Gen Z. Z. Nah, makanya kalian boleh setuju nggak setuju ya kan? Ini opini kita dan juga berdasarkan pengalaman masing-masing teman-teman. Itu jadi ide segar gak sih buat tim-tim kita ya gak sih kalau ada Betul. tentang update teknologi. Ya. Apalagi sekarang zamannya AI gak sih? Betul, gue setuju Kita sih tuh kalau itu. Kayak menambah ide kita, kayak mau buat apa lagi ya? Kayak hari gini ini? bagus deh. Iya. Iya, benar-benar. Jadi ide-ide segar aja sih buat tim kita ya gak sih? Betul. Apalagi kita di tim marketing ya. Tim Benar. marketing itu pasti kita bakal butuh data juga, dan kita bakal ngolah datanya lebih cepat juga. Gitu, menggunakan AI. Balik lagi. AI itu luas banget, teman-teman. Luas banget, dan itu tuh nggak cuma bentuknya robot.
Karena orang Benar. taunya tuh AI itu robot. Robot. Iya. Oh, AI itu robot ya gitu. Iya memang robot Padahal sih. banyak banget gunanya nggak sih? Banyak gunanya dan banyak bentuknya gitu. Nggak cuman bentuknya tuh kayak oh dia berbentuk robot maka dia AI. Nggak juga. Waduh. Ya kan? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Benar. Buatan manusia. Itu dia teman-teman. Makanya menurut gua seberapa pentingnya yaitu yang pertama tadi. Seberapa pentingnya yang pertama menurut gua untuk perusahaan adalah kita lebih adaptif dan lebih Lebih cepat adaptif. tentang teknologi, ya kan? Sosmed kita paham banget ya, paham banget ya. Milenial dan Gen Z itu paham banget, jadi harus banget dimanfaatin untuk itu teman-teman. Makanya soal sosmed jangan lupa follow semua sosmed Jangan lupa IMS. follow IMS. Apa tuh kalau boleh tahu share? @Integra Mitra Solusi, jangan lupa follow. Nah, itu ada di mana aja kita? Kita tuh banyak platformnya guys. Pertama ada di YouTube, Oke. LinkedIn, LinkedIn, TikTok TikTok ada ya. pastinya. IG Facebook pasti IG juga, Facebook ya pastinya. kan? Itu semuanya ada. Semuanya ada, tinggal search at. @Integra Mitra Solusi. Mantap. Oke, tadi kita udah bahas tentang kehadiran Gen Z di perusahaan ya kan. Sepenting apa sih gitu ya. Asik banget. Nah, kalau nextnya ini kita bakal bahas tentang stigma buruk. Stigma Wah, buruk. ya, kita Apa kesini tuh yang mau ditanyain tentang stigma buruk? stigma buruk Gen Z dan milenial share kira-kira. Nah, kalau yang gue tahu ya, setahu gue nih Gen Z tuh stigma buruknya adalah generasi strawberry atau lembek, mental lembek. Nah, gimana nih? Menurut lu dengan stigma buruk yang ada nih? Kenapa ya orang-orang tuh kayak ngomong Heeh, lembek, iya gitu. pengennya instan. Ah, Iya nggak sih? iya kan? Padahal kita tuh banyak ide-ide kreatif, ide-ide Oke. yang lebih fresh dari orang-orang milenial. Wih, sih. Itu biar kontribusi positif gak sih buat kantor? Hmm, Karena orang tuh ngeliatnya cuman instan karena teknologi udah canggih bro gitu. betul. Apalagi yang lu pikirin kayak tadi lembek. Hmm, Menurut gue orang yang generasi Gen Z lebih mikir gak sih kayak teknologi apa nih, harus update apa nih di diri kita Oke. nih, ya gak sih? jadi lebih ke Kalau diri menurut lu sendirinya gimana? ya. Oke. Nah, nggak tahu sih ini gue denger juga dari yang rame segala macam bla 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 kan. Apalagi tuh ada yang kalau lu tahu nih video abang-abang bikin generasi 80-an, Benar. generasi 90-an, generasi 2000-an, gitu-gitu tuh. Nah, makanya kan dia kayak ngecengin banget kan stigma buruk soal Gen Z segala macam. Menurut gue sih bukan, maksudnya gue bukan ngebelain Gen Z juga ya, gue juga bukan Gen Z kan. Tapi yang gue lihat adalah mereka itu untuk Gen Z nih, gue nggak tahu nih yang gue lihat. Lu boleh benerin boleh nggak? Ya? Boleh. Kalian itu terlalu cepat dapat informasi, ya kan? Jadi sekarang apa-apa tuh tinggal Google segala macam. Soalnya gue masih ngerasain dulu tuh ke perpus. Kalau apa-apa tuh masih ke Benar. perpus masih ngerasain. Nah, jadi HP itu nggak segampang sekarang. Nah, karena cepatnya dapat informasi, jadi rasanya itu kayak gue udah ngerti. Gitu. Jadi bukan lembeknya, tapi gue lebih cepat dapat informasi dari lu. Gitu, yang gue rasain ya. Kadang kita meskipun Gen Z kemakan hoax juga sih. Kemakan maksudnya. Sama kayak ibu juga ya. Karena gampang Iya. kegoreng gak sih sama Goreng. berita-berita, karena mungkin orang tuh mikirnya emang kalian tahu abis baca dari Google itu bener apa Bener apa enggak? enggak? Bener. Keabsahan datanya ya, asik. Kalau dari perpus kan mungkin emang itu udah bener dari ahli gak sih? Iya, bener. Bener, karena memang itu ada risetnya, panjang Benar. prosesnya segala macam. Tapi kadang juga ya di Google pun ada buku loh. Benar. Gitu. Jadi sekarang tuh pinter-pinter pakai keyword biar lu bisa dapat keabsahan data yang paling bener sih. Paling valid. Paling valid, bener setuju. Apalagi sekarang tuh banyak kayak di sosmed, lihat gak sih kayak kadang berita tuh hoax Hoax kalau banyak ya. lu nggak pinter-pinter untuk cari terus, riset terus apa informasi yang ada. Oke, Iya nggak menarik sih? nih. Hoax apa yang terbaru lu kena? Kalau boleh tahu nih. Waktu itu Iya. Jangan bilang Hitler lahir di Garut. Itu gue nggak tahu ya, kalau gue sih seneng karena seneng idol jadi Oke. hoax tentang idol aja. Kayak idol tuh apa? Sorry gue Idol tuh kayak fans Korea. lu suka K-pop. Oh, gitu-gitu. Korea. Benar. Oke, apa nih hoax dari idol yang lu baru kena nih baru-baru ini ya? Kemarin gue lihat hoax tentang katanya idol gue itu ribut sama apa gitu. Oke. Padahal pas gue baca lagi, gue research lagi, itu bukan idol gue yang Lagi lu ikutin. Iya. Oke. yang lagi ngejalanin, yang lagi mukulin dan lain-lain. Oke. Jadi itu hoaxnya ya? Iya benar. Kadang tuh orang gampang kegoreng karena dia baru baca satu artikel doang loh, Iya, nggak benar. sampai yang berkali-kali dia nggak baca komen-komenannya, dia nggak baca Betul. yang hasil dari Yang Koreanya benernya langsung gimana, atau dari mananya bener-bener. langsung, ya nggak sih? Makanya mungkin
orang lihat itu stigma orang-orang Gen Z itu buruk. Buruknya di situ ya. Jadi cepet juga kemakan hoax Iya, dan langsung karena nyebarin iya ya. benar, karena Benar-benar. teknologinya apa gampang research, Betul, dia nggak betul. pinter nge-researchnya. Jadi orang tuh mikir kayak seperti itu. Berarti ini saran juga nih buat teman-teman Gen Z kali ya. Benar. Nah, saran nih, kalau dapat berita atau apapun itu artikel ya, Benar. coba dicek lagi teman-teman. Siapa tahu itu ternyata berita 20 tahun lalu. Wah, Waduh. nggak bercanda. Maksudnya berita 3 Kadang tahun lalu. iya, gitu. kadang ada loh berita yang udah sebulan lalu baru kita tahu, Iya, baru naik lagi, baru naik lagi. di-boomingin lagi. Benar, benar, benar. Karena kita tuh lebih kayak di sosial media tuh lebih hati-hati, iya nggak sih? Harusnya lebih hati-hati. Makanya hati-hati di internet ya. Benar. Tuh, hati-hati di internet. Nah, oke, setuju juga sebagai mungkin gue mau nambahin dikit buat apa namanya tadi stigma buruk ya. Stigma buruknya mungkin bisa jadi kita lebih kritis lagi. Benar, lebih Berarti kita kritis. harus lebih kritis dan juga kita jangan gampang terkena hoax dan juga mungkin mental apa tadi mental lembek tadi itu ternyata nggak bener adanya ya karena memang mereka lebih cepat Mungkin aja. beda-beda orang kali ya, mental lembek atau enggaknya. Makanya ya kan. Itu Benar. memang rame banget tuh apa kalau lu search nih sekarang generasi strawberry itu ada keluar. Generasi Tapi strawberry atau emang generasi Gen Z. apa-apa emang instan benar. Betul. Cuman mungkin itu menurut kepribadian masing-masing aja. Oh, Betul. gue ngerasa gue lembek, gue rasa ini. Iya, makanya gara-gara yang dikit-dikit healing itu loh. Benar. Ya kan? Padahal nggak juga nih. Gitu loh. Sebenarnya nggak semuanya Gen Z seperti itu. Betul. Tapi yang ditampilkan seperti itu. Jadi ya yang menampilkan itu seolah-olah mewakili. Itu teorinya ada nggak? Jadi Gebugin ya nanti anak. kita cari tahu teorinya apa itu ya. Teori itulah ya. Nah, menarik banget teman-teman. Mungkin kalian boleh juga tulis stigma buruk apa tentang Gen Z dan milenial yang saat ini mungkin sering kalian dengar, ya kan? Boleh tulis pengalaman kalian juga, tulis di kolom komentar. Kak, gue Gen Z, gue sering banget dibilang kayak begini. Kak, gue malas banget. Boleh teman-teman, tulis aja langsung di kolom komentar ya. Sharing-sharing juga bisa jadi teman-teman ya. Nah, tadi kita udah bahas soal stigma buruk soal Gen Z dan milenial ya kan. Nah, ini gue mau masukin dikit-dikit nih IMS dan juga Gen Z dan milenial ya guys. Betul. Jadi IMS ini kan sebagai distributor CCTV ya kan. Gak cuma CCTV sih, kita sistem keamanan dan juga banyak banget macam-macam produk yang kita jual ya. Dan brand-brand kita juga bekerja sama dengan banyak brand. Nah, dari segi Gen Z itu sudah menjadi favorit untuk Gen Z atau enggak sih gitu dari segi CCTV produk? kita nih ya. Yes, dari CCTV aja deh. Menurut gue nih ya, CCTV di kantor kita tuh udah jadi favorit di generasi Gen Z karena dia itu udah menggunakan AI enggak sih? Oh, Udah masuk bisa ya? ngedeteksi semuanya. Apa itu? Face detection. Oke. Terus lu bisa nganalisis secara real time gak sih? Gila, ini Apapun produk itu. knowledge-nya boleh nih. Ternyata ya. Lu bisa mantau karyawan lu di mana aja pakai gadget doang. Oke. Wow, jadi Iyalah, fleksibel ya? Fleksibel. Fleksibel. Jadi CCTV kita pasti bakal jadi favorit Favorit untuk di Gen Z. warga-warga Gen Z. Pastinya. Mantap. Oke, jadi menurut Shirley tadi adalah kalau misalnya produk itu udah bisa fleksibel, Benar. ya kan? Jadi itu udah bisa masuk ke kategori favorit Gen Z ya. Pokoknya intinya katanya fleksibel ya. Fleksibel parah. Iya benar. Face recognition juga banyak tadi ya. Apalagi sekarang Ada kan apa nih? kantor-kantor tuh kan pakai muka nggak sih absen Iya, sekarang? absensi pakai muka gitu ya. Akses kontrol yang ada. Wih, siap. Pokoknya sistem keamanan banyak sekarang udah, Iya. pokoknya udah canggih lah ya. Benar. Nggak Makanya IMS juga ngikutin Tren generasi Gen Z Oh. karena dia suka update teknologi. Betul. Makanya itulah gunanya banyaknya Gen Z di perusahaan ya. Betul. Asik. Oke, kalau dari segi update perusahaan tadi fleksibel, ya kan? Saya lihat ada sebut tentang fleksibel. Selain fleksibel, menurut lu produk apa lagi sih yang kata kunci yang produk harus punya? Perusahaan harus punya dari segi produk gitu. Fleksibel tadi udah oke nih. AI enggak sih? AI ya? Iya. Oke, masa depan berarti Masa AI depan. Apa-apa pasti orang butuh di dalam CCTV itu butuh harus ada alarmnya. nih. Mm-mm. Kadang kan bayi suka jatuh kalau nggak ada alarmnya di CCTV-nya. Iya benar. Pakai AI kan sekarang Bisa. udah canggih. Iya, Udah benar. tinggal bunyi alarmnya itu kita udah tahu oh ada terjadi bahaya nih. Oke. Gitu. Berarti selain fleksibel, ada AI-nya juga ya. Jadi Benar. kamera CCTV-nya tuh harus pinter. Iya, dulu itu belum ada loh CCTV itu ada AI-nya. Iya, benar. Analog, Benar. bahasanya analog kalau gua nggak salah ya, bener ya? Benar-benar. Analog ya. Jadi ada yang analog dan sekarang tuh udah AI. Dan AI. IMS tuh udah ngejual barang-barang kayak gitu juga teman-teman.
Jadi tunggu apa lagi guys? Beli. Yoi, langsung konsultasi aja ya kan. Boleh nih hubungin kita di nomor ini. Ya, semangat editor untuk nunjukin nomor di sini. Canda Mi. Oke, nanti boleh hubungin kita di sini ya teman-teman. Silakan hubungin kita di sini. Yoi. Oke, kalau misal tadi kata kuncinya adalah fleksibel dan AI ya kan, untuk Betul. produk dari perusahaan. Menurut lu kenapa sih, Share? Nah, tadi kan oke nih produk perusahaan udah oke nih karena dia udah fleksibel dan juga masa depan atau AI gitu kan. Nah, kenapa harus fleksibel dan AI? Boleh silakan, Bu. Silakan. Karena ya di dunia sekarang, apalagi di dunia serba update teknologi, Oke, semua itu butuh keamanan. asik. Ya nggak sih? Apapun itu serba butuh keamanan. Hah, Apalagi kita tuh punya AI kan di EMS, yes, di betul dong. CCTV-nya. Ya, Dia itu bisa ngedeteksi orang, bisa ngasih data secara real time. real time, benar benar benar. Makanya produk-produk UMS itu cocok banget buat kalian, buat anak Gen Z atau anak milenial sekalipun. Asik. Ya nggak sih? Setuju Kak. Buat rumah dan lain-lain itu tuh cocok banget Oke. buat zaman sekarang. Makanya menjadi salah satu kenapa menjadi favorit tadi itu ya. Oke, dia bisa memberikan data real time, asik Data ya, real dan time. juga dia itu udah bisa memberikan pokoknya keamanan yang lebih karena udah menggunakan teknologi AI. Benar Luar banget. biasa, luar biasa. Oke, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir kali ya. Nah, kita akhiri dulu pembahasan mengenai Gen Z. Mungkin gua mau mohon maaf juga ya buat pemirsa, misalnya ada yang tidak sesuai. Udah selesai nih? Udah dong. Kenapa masih nagih ya? Nagih. Ya, mau lagi ya. Nah, mungkin gua mau minta maaf juga buat pemirsa misalnya ada salah-salah kata ya kan ataupun Benar. menyinggung para kaum tertentu ya kan. Atau Gen Z gue nggak sesuai ya? Iya, siapa tahu atau gadgetnya si Sherly ini nggak sesuai, ini ternyata nggak gitu-gitu amat gitu ya. Benar. Nah itu mohon maaf dan juga misalnya ada salah-salah kata teman-teman ya. Boleh tulis juga saran dan mungkin untuk next video atau apapun di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman juga subscribe, like dan juga share ke teman-teman kalian yang Gen Z, ya kan? Siapa tahu ada yang relate gitu kan? Atau ada yang mau menghujat juga boleh. Soto ini gitu, soto ini tamunya gitu ya. Siapa tahu ya kan? Oke, ini adalah episode pertama dan thank you banget kita bahas tentang work culture. Terima kasih Sherly sudah mampir. Sama-sama. Nanti diundang lagi kali ya? Udah lagi, boleh. Kita bahas yang lain lagi ya. Mungkin nanti bahas Oke. soal AI. Kayaknya lumayan tahu nih Sherly soal AI ya. Nanti Oke. boleh kita undang lagi teman-teman. Oke, baiklah kalau gitu gua Razak Ramli. Aku Sherly dari marketing. See you. Bye bye.